Pengarah Bersekutu Negara Singapura Dizan Shira and Associates David Steppert berkata, rupiah yang lebih Ini rupiah pas demo kemarin, ini rupiah hari ini, tapi Alhamdulillah rupiah kembali menguat jadi 17.900. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni guys. Beberapa waktu lalu media dan sejumlah analis di Singapura sempat ramai menggemborkan narasi sell Indonesia. Narasi ini muncul ketika pasar global sedang bergejolak dan banyak investor memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman. Saat itu, nilai tukar rupiah memang sempat mendapat tekanan. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar dalam kondisi yang mengkhawatirkan? Faktanya, kondisi saat ini mulai menunjukkan perbaikan. Rupiah perlahan menguat dan IHSG juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan disebut sudah naik sekitar 7% dari posisi terendah sebelumnya. Banyak netizen Indonesia kemudian menilai narasi sell Indonesia terlalu berlebihan. Menurut mereka, pemberitaan seperti ini bisa memengaruhi sentimen pasar dan membuat sebagian investor panik. Bahkan ada yang beranggapan bahwa narasi tersebut secara tidak langsung dapat mendorong modal dan pelaku usaha untuk lebih melirik negara lain dibanding Indonesia. Di tengah situasi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto bersama tim ekonomi yang dipimpin Purbaya Yudi Sadewa terus memantau perkembangan ekonomi dan pasar keuangan. Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Ini yang paling gila berikutnya, sell Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini? Guys, pas rupiah lagi ditekan dan pasar saham merah semua, ternyata Presiden Prabowo nggak tinggal diam. Beliau langsung panggil Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ke istana buat cari solusi cepat jaga ekonomi Indonesia tetap aman. Dan hasilnya langsung jalan. Pemerintah keluarkan strategi Bond Stabilization Fund alias BSF. Simpelnya, negara beli kembali obligasi yang dilepas investor asing supaya pasar tetap stabil dan dolar nggak kabur ke luar negeri. Yang bikin kaget, pemerintah siap gelontorin 2 triliun rupiah per hari ke pasar obligasi. Tapi tenang, Indonesia punya amunisi besar. Cadangan dana pemerintah atau SAL sekarang tembus 420 triliun rupiah. Tujuannya jelas, bikin investor tetap percaya, rupiah lebih stabil dan ekonomi kembali menguat. Jadi kalau kalian lihat rupiah turun, jangan langsung panik. Pemerintah sudah bergerak cepat buat jaga ekonomi Indonesia tetap stabil dan kuat. Rupiah tiba-tiba menguat dan dolar mulai turun. Apakah pasar mulai percaya lagi dengan fundamental ekonomi Indonesia? Sinyal hijau ini meledak setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumpulkan jajaran BOS Himbara demi mengonsolidasikan stabilitas pasar keuangan. Hasilnya nyata, rupiah langsung berangkat naik ke kisaran 17 ribuan per dolar as, dibarengi rebound IHSG yang ditopang saham-saham. BUMN, Dasko bahkan mengimbau pemilik dolar untuk segera melepas aset falas mereka sebelum rupiah makin perkasa. Apakah ini tanda pulihnya kepercayaan investor jangka panjang atau cuma efek sesaat? Tulis analisis kalian di kolom komentar. ini rupiah pas demo kemarin, ini rupiah hari ini, tapi sepi pemberitaan nggak kayak berita buruk yang viral. Indonesia Cina transaksi nggak pakai dolar, Indonesia Filipina barter dagang nggak pakai dolar. Biar apa? Biar mata uang masing-masing stabil. Dan antara berhasil jual obligasi 82 triliun rupiah, ini sinyal kepercayaan investor. Sederhananya, investasi naik, produksi naik, lapangan kerja naik, daya beli naik, ekonomi tumbuh. Purbaya promosi Pandabon ke Cina dan juga Inggris, ini pintu masuk investasi besar. Alhamdulillah rupiah kembali menguat jadi 17.900 dari 18.000. Ini berkat kebijakan Mas Bahlil yang menaikkan harga BBM. BBM naik hampir 6.000, rupiah cuma turun 100 perak.
Kayaknya Mas Bahlil ini harus menaikkan BBM lagi biar rupiah semakin menguat. IHSG pagi ini naik lagi ke level 2,45%, 5.886. Padahal kemarin baru lompat 7,5%. Dan gak cuma itu, rupiah juga balik lagi nih ke bawah 18.000 per dolarnya. Sekarang di kisaran 17.900-an. Dua-duanya kompak menguat. Dan ini bukan kebetulan, gua nggak mau lebay juga. Minggu lalu kondisinya memang berat. IHSG anjlok hampir 9% dalam sepekan. Dan rupiah sempat menyentuh 18.218 per dolarnya. Itu titik terlemah dalam setahun terakhir kita, teman-teman. Tapi lihat yang sekarang terjadi setelahnya gitu loh. Bank Indonesia naikin suku bunga ke 5,5% buat jaga rupiah. Perbankan plat merah juga rame-rame buyback lagi, beli balik saham mereka sendiri. Cara perusahaan bilang ke pasar, ya saham kami terlalu murah. Dan begitu arah kebijakan jelas, kepercayaan pelan-pelan balik, teman-teman. Sebenarnya kenapa rupiah itu melemah? Ya karena kurangnya kepercayaan, kurangnya orang yang mau beli rupiah atau ditukar dari dolar ke rupiah. Negara mana yang sombong sama kurs mata uang dolar yang menguat, katanya sahamnya terbaik, tapi listrik aja impor lu doang, Singapura. Untung aja pemerintah kemarin siapa? Erlangga. Gak jadi tuh mau ekspor listrik ke Singapura. Lagian belagu sih lo, kemarin bilang sell Indonesia, lu seller mood. Negara lu pakai bulan penerangannya saking kagak punya listrik. Bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya. Sekali lagi, Pak Prabowo tuh kayaknya tahu sesuatu yang publik nggak tahu, tapi dia ngerasa forum tahu. Indonesia kekal sebagai antara rakan dagang terbesar Malaysia di ASEAN, khususnya dalam perdagangan komoditi seperti minyak sawit. Namun penyusutan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat memberi tekanan baru kepada pengeluar Malaysia. Pengarah Bersekutu Negara Singapura Dizan Shira and Associates David Stepert berkata, rupiah yang lebih lemah menjadikan ekspor Indonesia lebih murah dalam didominasi dolar, sekaligus meningkatkan daya saing produk negara itu di pasaran global. Perkembangan ini memberikan tekanan harga kepada pengeluar Malaysia, khususnya dalam sektor komoditi yang bersaing secara langsung. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian. Pada nilai tukar, kami juga memperkirakan tahun 2027 rupiah itu akan menguat dalam kisaran rata tahun 2027 16.800 sampai dengan 17.500 yang tadi juga disampaikan oleh pemerintah. Ada 5 dasar pertimbangan keyakinan kita tahun depan 2027 rupiah akan menguat dalam kisaran 16.800 sampai 17.800. Yang pertama tentu saja kita meyakini bahwa prospek perekonomian dunia itu akan membaik. Ya, gejolak global sulit diprediksi, tapi setidaknya tidak akan seburuk tahun ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend. Pada akhirnya, pasar akan menilai berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar narasi. Jika fundamental ekonomi Indonesia terus membaik, investasi meningkat, dan kepercayaan pasar terjaga, maka sentimen negatif seperti sell Indonesia tentu akan sulit bertahan lama. Menurut kalian, apakah narasi sell Indonesia memang berlebihan? Atau justru merupakan peringatan yang perlu diperhatikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar ekonomi dan politik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.